Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Nadia. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Sungai Penuh. Melalui video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai teori kepemimpinan untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan, di mana dosen pengampunya Bapak Dr. Roli Darsa MPD MT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama teori kepemimpinan Pancasila, kedua teori kepemimpinan transformasional, yang ketiga teori kepemimpinan klasik, yang keempat teori kepemimpinan kontingensi, dan yang kelima teori kepemimpinan kontemporer. Di mana rumusan masalahnya yang pertama bagaimana teori kepemimpinan Pancasila, yang kedua bagaimana teori kepemimpinan transformasional, yang ketiga bagaimana teori kepemimpinan klasik, empat bagaimana teori kepemimpinan kontingensi, dan yang terakhir bagaimana teori kepemimpinan kontemporer. Yang pertama teori kepemimpinan Pancasila, di mana di sini ada 3 teori. Yang pertama menurut Arimurti, kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berasas, berjiwa, dan beramal Pancasila. Kemudian yang kedua menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan Pancasila adalah bentuk kepemimpinan modern yang selalu menyumberkan diri pada nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Yang ketiga, kepemimpinan Pancasila menurut Dr. Andes Soekarno dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan dalam Administrasi Negara, di mana kepemimpinan yang tesis atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepemimpinan yang humanis yang memiliki rasa kemanusiaan, kemudian kepemimpinan yang demokratis, dan kepemimpinan yang runitaris atau mempersatukan, dan yang terakhir kepemimpinan yang social justice atau kepemimpinan yang berkeadilan. Nah, untuk kesimpulannya, kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berketuhanan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, berprinsip demokrasi dan berkeadilan sosial. Kemudian yang kedua, teori kepemimpinan transformasional, di mana di sini ada 3 teori. Yang pertama Komariah dan Triatna mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional dapat dilihat secara mikro maupun mikro. Yang mana dilihat secara mikro, kepemimpinan transformasional merupakan proses mempengaruhi antar individu. Sementara dilihat secara makro merupakan proses mobilisasi kekuatan untuk mengubah sistem sosial dan mereformasikan kelembagaan. Kemudian menurut Barr, kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses saling menguatkan di antara para pemimpin dan pengikut ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga menurut Bas menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional memotivasi para pengikutnya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan. Untuk kesimpulannya, kepemimpinan transformasional dibutuhkan berbagai kemampuan, seperti kemampuan mempengaruhi,
kemampuan membangun kepercayaan, kemampuan memfasilitasi, mentransformasikan nilai-nilai yang dianut oleh individu bawahannya untuk mendukung pencapaian misi, untuk mendukung pencapaian visi dan tujuan organisasi. Melalui transformasi nilai-nilai tersebut, diharapkan hubungan baik antar anggota organisasi dapat dibangun sehingga muncul rasa saling percaya. Kemudian yang ketiga, teori kepemimpinan klasik, di mana di sini teori kepemimpinan klasik ada beberapa teori, yaitu ada 3 teori. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasi. Dan yang ketiga, teori kepemimpinan kelompok. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan klasik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh, taat melaksanakan perintah pimpinan atau atasan, dan tertutup pertanyaan. Sifat-sifat tersebut ada karena pemimpinlah satu-satunya otoritas yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah. Kemudian yang keempat, kepemimpinan kontingensi, di mana kepemimpinan ini menggambarkan bagaimana aspek situasi pemimpin dapat mengubah pengaruh dan efektivitas pemimpin. Kontingensi berarti bahwa satu hal yang bergantung pada hal-hal lain, dan agar seorang pemimpin menjadi efektif, harus ada kesesuaian yang sesuai antara perilaku dan gaya pemimpin, serta kondisi dalam situasi tersebut. Gaya kepemimpinan yang berhasil dalam satu situasi mungkin tidak berhasil dalam situasi lain. Kemudian yang kelima, teori kepemimpinan kontemporer. Di sini ada beberapa teori kontemporer. Yang pertama dari teori atribusi atau kepemimpinan yang mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin mengelola sifat-sifat atau ciri serta latar belakang orang yang dipimpinnya. Kemudian teori kepemimpinan karismatik, di mana pemimpin dan pengaruh pemimpin terhadap tujuan-tujuan dan rasa percaya diri para pengikut. Kemudian pemimpin transformasional, tipe pemimpin seperti ini mengerahkan atau memotivasi para pengikutnya pada tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka. Nah, untuk kesimpulan dari teori kepemimpinan kontemporer merupakan teori yang dikembangkan baru-baru ini. Ada beberapa teori kontemporer dalam kepemimpinannya yang dapat disampaikan melalui 3 teori: atribusi kepemimpinan, karismatik, dan transformasional. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.